Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita akan mencoba membahas mengenai thumbnail, judul, dan deskripsi agar video kita gampang ditelusuri di mesin pencarian YouTube. Dan ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan view dari video-video kita. Kalau kita tidak menuliskan misalnya deskripsi, thumbnail, thumbnail itu pemirsa, tulisan thumbnail itu masuk dalam bagian penelusuran YouTube. Ya, seperti ini pemirsa. Semakin banyak penelusuran di YouTube, maka peluang video kita ditonton setiap harinya maka akan semakin besar pemirsa. Yang kedua adalah rekomendasi video. Nah, ini dua inilah yang menentukan banyak atau tidak sedikitnya video kita ditonton oleh orang lain ya. Nah, yang kedua itu rekomendasi video pemirsa. Ya. Di mana video kita direkomendasikan oleh pihak YouTube. Yang dua inilah sangat menentukan view video kita. Nah, dan selanjutnya ini penulisan deskripsi pemirsa. Banyak orang yang tidak menuliskan deskripsi di videonya, padahal di deskripsi itu ada kata kunci seperti yang saya tandai garis merah ini, kata kunci. Apabila orang mengetik kata kunci itu video kita akan muncul, pemirsa. Jadi pemirsa, malam ini kita sudah bersama dengan teman sesama YouTuber pemirsa, dari YouTuber Bising Pare. Ya, kita ngomong masalah judul dan thumbnail. Judul dan thumbnail. Nah, oke baik. Sebagaimana paparannya, karena dia walaupun saya lebih senior, tapi dia dari segi ilmu dia lebih berpengalaman, lebih banyak dia punya ilmu tentang thumbnail dan judul ya, agar masuk di pencarian YouTube. Jadi thumbnail yang dimaksud, nah jadi gambarnya itu teman-teman para pemirsa ya, channel Bujang Palala ya. Ini kita lagi sharing karena di YouTube itu nggak ada yang jago, cuma ada yang saya tahu, beliau nggak tahu. Sebaliknya pasti ada yang beliau tahu, saya belum tahu. Jadi tadi beliau ini bertanya soal judul dan thumbnail. Jadi kalau menurut dari apa yang saya tahu, judul dan thumbnail itu adalah space yang harus kita maksimalkan. Jangan pernah pakai kata yang sama pada judul dan thumbnail. Contoh kayak video beliau ini saya ketik di pencarian miniatur kapal. Betul. Nah, alhamdulillah dia itu muncul di urutan keempat. Nah, ini gitunya thumbnail. Video yang baru lihat. Nah, padahal judulnya main kapal remote control sembari menikmati keindahan sunset di pelabuhan. Nah, jadi mungkin banyak teman-teman yang belum tahu thumbnail itu gunanya apa. Jadi thumbnail itu tempatnya kata kunci. Iya. Di judul bisa dapat kata kunci, di deskripsi bisa dapat kata kunci. Iya. Terus satu masukan, jangan pernah tutupi gambar objek pada thumbnail. Iya. Misalnya ini ya sudah benar ini. Objek jadi ditutupi. Misalnya kita mengangkat perahu, jangan ditutupi. Jangan ditutupi. Terus kalau bisa pakai, ya betul, warnanya mencolok. Karena kalau warnanya tenggelam, nah bayangkan kalau ada puluhan video kita scroll ke bawah begini, kalau warna fontnya kurang mencolok itu orang nggak menarik. Itu dari saya. Jadi thumbnail itu juga termasuk dalam bagian dari ya, pencarian YouTube. Ya. Jadi kata-kata di thumbnail bisa masuk kata kunci. Jadi kata kunci dalam pencarian di YouTube. Jadi itulah gunanya fitur jelajah. Kalau mungkin teman-teman bisa melihat di YouTube Studio ada fitur jelajah. Jadi dari situlah penonton masuk fitur jelajah. Jadi syukur-syukur kalau dia subscribe. Nah, disitulah biasa masuk penonton organik. Penonton organik itu maksudnya dia nonton tapi nggak subscribe. Ya. Jadi kalau menurut saya dua yang paling bagus, fitur jelajah dengan rekomendasi video. Fitur jelajah dan rekomendasi video. Fitur jelajah yang bagus itu sekitar berapa persen?
Dan rekomendasi Ya berapa kan persen? biasanya kan muncul 4 fitur jelajah, halaman channel, rekomendasi video, Iya. dan lain-lain. Halaman channel itu berarti orang mengetik nama channel kita. Iya. Misalnya saya menonton videonya Bujang Palala, saya ketik di pencarian YouTube Bujang Palala, itu halaman channel. Nah, ulama Terus notifikasi, itu kalau notifikasi itu standar, artinya saya nontonnya dari notifikasi. notifikasi. Nah, yang bagus itu menurut saya fitur jelajah. Jelajah. Karena kebetulan saya mungkin pengen, saya mau cari video-video yang mancing babon. Saya ketik mancing babon. Nah kebetulan Bang Bujang Palala menulis tagar di thumbnailnya mancing babon, akan muncul videonya seperti ini. Akan muncul. Dari, Tapi tugas kita sebagai kreator tidak sampai di situ. ya. Karena mungkin orang mengklik. Disitulah di perannya isi video kita, kualitas video seperti kualitas videonya pertama, alur videonya bagaimana. Ya. Kalau orang senang dari video kita ya pasti di subscribe juga. Jadi jangan puas dulu, oh thumbnailnya sudah bagus, jangan puas. Karena pada saat orang menonton video kita, dia akan melihat, wah thumbnailnya sih oke, tapi orang nonton alur video kita sampai menit ketiga, dia juga malah bingung. Ya syukur-syukur kalau nggak di dislike. Ya. Tapi kalau dia senang, wah ini bagus kontennya, ya mungkin dapat subscribe. Jadi ya fitur jelajah itu tempatnya masuk penonton organik dan subscriber baru. Jadi makanya buat teman-teman, ini saya nggak menggurui, kita cuma sharing. Jangan anggap remeh yang namanya the power of thumbnail. The power of thumbnail. Jangan pernah anggap remeh. Terus penggunaan judul, kalau bisa yang bikin penasaran bagaimana tangan orang itu gatal untuk mengklik video kita. Penasaran gitu. Betul. Ya. Betul. Jadi thumbnail itu bukan hanya gambar saja kita Bukan. pasang, Bukan. tanpa ada kata-kata Ah. yang kita sisipkan di gambar itu. Dan bukan berarti kalimat di thumbnail dan judul itu beda, tidak berhubungan. Tetap harus ada hubungannya. Misalnya contoh, saya membuat video tentang kerja bakti. Ya. Di thumbnail saya tulis menyapu bersih halaman masjid. Ya. Di judul kerja bakti membersihkan rumah Allah. Ya. Itu kan berhubungan. Berhubungan. Nah, jangan pakai kata yang sama, Ya, tapi intinya sama-sama membersihkan masjid. Jadi kata kalimat di judul berbeda dengan kalimat di thumbnail. Betul. Ya. Supaya tidak. Supaya lebih banyak kata kunci yang masuk. Iya, kata kunci. Jadi pada saat orang menonton video kita, dia ketik, wah saya mau cari tentang video orang kerja bakti di masjid, orang ketik situ. Iya. Kerja bakti masjid, pasti video kita muncul. Entahkah itu dia urutan pertama, kedua, ketiga, pasti muncul. Pasti muncul. Tugas kita selanjutnya bagaimana kita membuat video tersebut semenarik mungkin supaya orang nonton betah dengan durasi yang lama atau sampai full time. Jadi judul dan thumbnail itu bikin orang penasaran. Terus menarik. Yang ketiga di deskripsi. Deskripsi itu penting. Deskripsi untuk menjelaskan Ah. alur dari cerita isi dalam video. Kalau deskripsi video itu sebenarnya membantu teman-teman yang mungkin nontonnya 3 menit, 4 menit untuk mengetahui isi video kita. Iya. Jadi deskripsi itu sudah menjelaskan secara keseluruhan dari isi video. Oh iya. Jadi ya sayang banget kalau ada yang bikin konten terus deskripsi kosong, thumbnail asal-asalan, sayang. Padahal sebenarnya itu ruang yang diberikan kepada kita untuk menulis banyak kata kunci. Semakin banyak kata kunci, semakin bagus. Tapi ingat kata kuncinya yang berhubungan dengan video. Dengan bervideo. Jangan kata kunci melenceng dari video. Misalnya mancing ya ikan wader. Tulis thumbnailnya ikan gabus. Betul. Atau tagnya ikan gabus. Harus sama karena itu namanya pembohongan. Nah, itulah alasannya banyak video yang di dislike. Karena judul dengan thumbnail tidak sesuai. Saya pernah ada channel yang bahas soal itu. Alasan orang mendislike video itu karena apa? Karena judul tidak sesuai dengan video. Mungkin judul terlalu wah, ya kan? Isi video wih. Jadi nggak nyambung. Makanya itu salah satu alasan orang dislike video kita. Makanya jujur
jujur aja. Jujur sebenarnya. videonya. Kalau boncos ya boncos gitu loh. Boncos. Ya. Kalau dapat 1 ekor ya 1 ekor. Jangan ya. berlebihan, jangan ikan 4 jari dibilang monster. Jangan takut video boncos nggak ditonton ya kan. Ada di boncos depan iya, juga. banyak ini teman kita Republik Fishing Sulawesi boncos tapi malah banyak view ya. Ya kan begitu. Jadi begitu kira-kira berbagi. Karena beda, khususnya mungkin konten mancing, beda pemancing YouTube, beda dengan pemancing. Maksud saya gini, semua YouTuber bisa jadi pemancing. Ya. Tapi pemancing belum tentu jadi YouTuber. Karena ya jujur aja jadi YouTuber itu pakai ini juga. Pakai Nggak bisa kalau cuma kita berharap berdoa aja nggak bisa. Semua hal di dunia ini harus ada ikhtiar dulu. Ya. Harus usaha, nggak bisa. Usaha itu ya termasuk ya kata kuncinya, judul, ya itu usaha. Betul, ya kan? betul. Sama juga dengan atlet bela diri. Ya. Atlet bela diri belum tentu bisa jadi bintang film. Ya, betul. Ya kan? Tapi bintang film bisa jadi atlet bela diri. Bisa. Entah dia pakai pemeran pengganti, entah dia pakai apa. Ya bisa. Sama juga dengan YouTuber. Ya. Banyak orang bilang gimana sih jadi YouTuber pemancing, bilang semua YouTuber bisa jadi pemancing. Ya. Tapi kebalikannya pemancing belum tentu dia bisa jadi YouTuber karena konten kreator itu harus pede depan kamera. Ya. Harus punya speech yang menarik. Ya. Pandai mengolah kata, pandai menghibur, pandai menghibur penonton lah. Iya. Hipnotis penonton. Jadi nggak enak menarik. Jadi nggak enak nih ceramahin orang tua. Iya. Maaf Seperti saya ini ngomongnya masih belepotan pemirsa. Enggak. Ya. Belajar sih. Ya, kalau pengalaman saya tuh sebelum bikin konten pasti saya riset dulu. Ya, pasti saya belajar dulu. Misalnya saya mancingnya di spot ini, pasti saya googling dulu. Apakah misalnya saya mancingnya daerah sana, pasti saya cek tahu dulu. Di sana itu bagaimana karakter spotnya. Jarak minimal jaraknya dari kota Parepare spot itu berapa. Jadi minimal ada informasi lah untuk orang yang nonton. Saya juga masih belajar sih enggak. Iya. Jadi begitulah pemirsa, sharing-sharing kita mengenai kata kunci dari video yang direkomendasikan bagaimana dan thumbnail. Kata thumbnail ini tidak harus selalu sama. Dibedakan kalimatnya dengan mubasir supaya lebih banyak kata kunci yang masuk dan gampang ditelusuri, dan ketika diketik orang kata kunci kita muncul video kita, kan seperti itu. Betul. Ya, jadi sampai di sini bincang-bincang kita mengenai thumbnail dan judul di YouTube. Terima kasih telah menyaksikan bincang-bincang kita. Kita bukan menggurui pemirsa, hanya sharing-sharing. Saya bukan menggurui sesama YouTuber, tapi hanya sharing-sharing. Mungkin ada di antara kita yang belum tahu, jadi tahu. Jadi thumbnail dan judul jangan asal-asalan. Dan begitu juga deskripsi, jangan sampai kosong. Itu masuk dalam pencarian YouTube, kata kunci untuk pencarian YouTube. Oke pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalam.